Gue punya pacar dulu, zaman-zamannya gue lagi agak bego kali ya. Sekarang sih masih. Dulu gue tuh nyoba-nyoba backstreet gitu. Kenapa gue backstreet? Ya pastinya karena kami gak mau orang-orang tahu kalau kami pacaran. Soalnya di awal hubungan gue tuh kayak kurang mulus gitu. Jadi gue tuh punya temen gue ini lagi pacaran sama temen gue juga. Iya, ada gue, dia, sama pacarnya. Ketika mereka itu datang lagi ke tempat tongkrongan nih, selalu aja kayak ribut, menunjukkan kalau hubungan mereka tuh gak baik-baik aja. Iya, gue sih ngerasa kasihan aja sama mereka berdua, karena kelihatan banget kalau hubungan mereka tuh gak baik-baik aja. Sampai dari kami, maksud gue, orang-orang yang lihat hubungan mereka yang di tongkrongan itu kayak merasa terusik gitu loh sama hubungan mereka yang kelihatannya kayak toksik. Sorry ya gue bilang toksik, karena mereka ribut terus. Gue sih gak bisa bilang kenapa gue nyebut hubungan mereka toksik. Nanti deh mungkin gue cerita. Gue mau cerita ini dulu dah. Temen gue ini sering banget curhat ke gue. Dia curhat ke gue soal hubungan mereka. Jadi gue tahu nih hubungan mereka itu kayak gimana. Nggak enaknya jadi dia. Curhat. Ternyata gue jadi punya rasa nih sama dia. Tapi sebenarnya mereka itu kayak udah putus. Jadi kayak nggak jelas gitu. Sampai dia bilang sendiri ke gue kalau dia mau putus aja, cuman belum dapat kesempatan, belum bisa putus karena ceweknya nggak mau diputusin. Kecintaan banget katanya. Ya oke. Sampai gue tungguin tuh berapa lama hubungan mereka, sampai dia bilang fix gue berhenti sama dia, gue udah nggak pacaran lagi sama dia. Ya udah, mereka putus, tapi dengan ceweknya yang masih menghantui dia. Iya, ceweknya tetap gak terima diputusin, tapi dia bilang gue udah gak mau sama dia. Ya udah, karena dia bilang udah putus, udah fix putus, cuman dia masih diganggu-ganggu sama mantannya. Ya oke. Karena gue juga udah ada rasa sama dia nembak gue. Ya sebenarnya nggak langsung gue terima sih, gue tarik ulur dulu sampai gue pada akhirnya yang kemakan sendiri, karena gue nggak bisa lepas sama dia, gue nggak bisa jauh sama dia. Bukan gak bisa lepas ya, karena gue udah terbiasa nih, sering curhat sama dia, sering jalan sama dia. Ya gue salah, gue macarin temen gue sendiri. Tapi dia bilang udah putus kok, udah gak ada apa-apa. Ya gue mau aja jadinya. Dan demi menjaga perasaan dari ceweknya, yang ceweknya itu adalah temen gue juga, jadi ya kami terpaksa memiliki hubungan backstreet. Ya tahu kan backstreet, supaya orang-orang gak tahu. Jadi ketika gue dateng ke tempat tongkrongan sama pacar gue yang backstreet ini, ya kami seolah-olah gak pacaran gitu. Kami duduk juga rada-rada jauh-jauhan, cuman masih saling pantau. Awalnya sih gue di awal-awal hubungan ya gak apa-apa, 1-2 bulan
Gak apa-apa gue serius ngeliat dia deket sama cewek lain, ngobrol. Tapi ya yang gue tahu ketika dia sama gue, ya kami punya dunia sendiri. Gak ada yang bisa ganggu gue ketika gue lagi berdua sama dia. Ya awalnya sih kayak gitu, gue gak terganggu sama sekali. Seiring berjalannya waktu, mungkin juga karena rasa sayang gue ke dia yang semakin dalam, gue jadi mulai terganggu. Karena mantannya itu selalu kayak mau ngajak balikan, bilang sayang, cinta, bahkan di hadapan kami, di hadapan gue. Ya walaupun gue harus sadar diri sih saat itu, karena kan hubungan gue backstreet. Ya orang-orang sih taunya kalau mereka tuh cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Pokoknya hubungan yang gak selesai, cowoknya udah gak mau lagi sama dia, sedangkan ceweknya yang masih nguber-nguber, sering ngajak jalan gitu, cuman dianya gak mau. Karena kan dia sekarang udah fokus sama gue. Kalau masih 1-2 bulan pacaran dulu sih, ya gue masih bisa malum. Bahkan gue masih bisa bilang kayak gini ke cowok gue, terserah kamu mau kayak gimana pun sama cewek lain di hadapan aku. Ini perasaan aku, kamu gak usah mikirin itu. Ya karena backstreet ya gue bilangnya kayak gitu sama dia. Ternyata makin kesini dia makin menjadi-jadi deh. Sampai dia, ya lo tahu, dia diminta oleh mama mantannya buat ngejagain si mantannya itu. Karena si mantannya ini sakit-sakitan katanya. Cuma kamu yang bisa bimbing anak saya menjadi lebih baik. Gila gue dengernya. Sampai dia itu kayak sering banget ke rumah mantannya, pacar gue ke rumah mantannya, dengan alasan gue ngejagain dia, pesen dari mamanya. Gue udah mau gila sih sebenarnya di sana. Oke. Setelah berkali-kali dia ke rumah mantannya, gue udah gak bisa lagi toleransi ketika dia nginep di sana. Dia nginep di sana, di rumah mantannya, dan mamanya ada. Dia nginep berdua, dan gue udah gak bisa toleransi saat itu. Gue marah ke dia. Gue ini gak bisa marah sama pacar gue, gak bisa marah gue. Gue marah karena dia nginep di sana. Dia nginep, gue gak tahu apa aja yang terjadi. Walaupun dia cerita sama gue gak ngapa-ngapain, cuman tetap aja dia tidur di ruang tamu kek, apa dia di kamar sekaligus, ya gue gak tahu dia bohong apa enggak kan. Cuman gue udah gak bisa mikir jernih aja. Gue gak bisa mikir positif lagi sama pacar gue. Gue saat itu mau putus dalam keadaan gue sudah sayang banget sama dia. Ya jadi hasil gue nangis doang. Gue nangis, gue ngomong sama dia, gue pergi, dan dia minta maaf ke gue. Dan lo tahu, yang ngasih kesempatan itu buat dia memperbaiki diri itu adalah gue, bukan dia yang minta sendiri. Kenapa? Karena dia katanya gak bisa ngomong lagi, karena dia udah merasa bersalah banget. Dia takut sama gue. Dia bilang sih kayak gitu. Jadi gue yang memaafkan dia, gue yang ngasih kesempatan sama dia, padahal dianya gak ngomong, dianya gak minta hal itu, guenya aja yang kecintaan. Gila. Itu kejadian gue diselingkuhin yang pertama sama dia. Terus gue diselingkuhin lagi sama dia untuk yang kedua kalinya, ketika gue tinggalin cuma 5 hari doang untuk ya ada urusan gitu deh. Kita beda kota, cuma LDR 5 hari doang. Dia nyelingkuhin gue karena gue ini gak bisa 24 jam sama dia. Gue ini gak kayak mantannya, gak kayak mantannya yang sakit-sakitan itu. Bahkan orang tuanya aja ngebolehin dia buat nginep di rumah, buat ngejagain anaknya. Hello, buat ngejagain.
Sedangkan gue ini gak bisa kayak gitu, pacaran 24 jam. Hello, gue punya orang tua, gue gak bisa kayak dia. Itulah. Dan gue akhirnya minta maaf lagi ke dia, padahal dia yang selingkuh, gue lagi yang minta maaf. Ya gue tahu gue bego, gue tahu. Gue minta maaf ke dia karena gue gak bisa jadi seperti mantannya. Makanya dia mencari wanita lain yang bisa memberikan dia waktu lebih buat bareng-bareng sama-sama. Kalau mau bareng-bareng sama-sama 24 jam kenapa gak nikah aja, ya kan? Terus dia kan tahu tuh, dia kan udah kenal gue lama, kenapa dia mau pacaran sama gue? Gue akuin sih, gue salah milih dia. Dia juga salah milih gue. Mungkin karena emang jalan kami dari awal emang salah, makanya ceritanya jadi kayak gitu. Sebenarnya ada sih, gue juga nyelingkuhin dia. Cuman nanti deh, gue cerita lagi ya. Nanti, nggak sekarang. Gue sambil inget-inget soalnya kejadiannya udah lama. Gue juga udah mulai lupa. Gue nge-refresh pikiran gue dulu. Gue mikirin ini jadi mumet lagi pala gue. Dengerin terus cerita gue ya, karena gue gak punya teman curhat lain selain kalian.